Halo sobat trader sekalian dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang saham BCA atau BBCA. Nah, di sini kita cek ke grafik apakah saham Bank BCA atau BBCA akan naik atau turun pada trading harian, trading mingguan, ataupun trading jangka panjang untuk bulanan. Nah, di sini akan kita cek semua. Akan kita buktikan sesuai dengan bar chart atau grafik di grafik trading. Nah, kita cek di platformnya. Nah, nanti di sini akan bisa kita simpulkan bahwa saham Bank BCA atau BCA mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, semua adalah fakta yang berbicara sesuai dengan grafik. Nah, di sini untuk sementara kita gunakan analisis teknikal. Nah, dalam analisis teknikal, dapat kita perhatikan untuk kondisi grafik tersebut atau bentuk grafik tersebut ataupun pola dari grafik tersebut. Dengan memperhatikan grafik atau pola dari candlestick, nah, di sini nanti akan bisa kita simpulkan apakah saham tersebut akan naik atau saham tersebut akan turun terhadap harian ataupun mingguan, baik pun di bulanan. Nah, di sini akan kita cek semua. Oke, mari kita langsung buka ke grafiknya Bank BCA atau BBCA. Jadi untuk para trader sekalian, harus benar-benar teliti dalam memahami bentuk grafik atau arah dari tren atau arah dari candlestick. Nah, ini harus dipahami. Untuk para investor yang akan bergerak di invest, nah, ini harus memahami juga pola-pola dari candlestick atau pola-pola dari grafik, supaya Anda tidak terjebak dalam melakukan open posisi buy ataupun open posisi dari sell. Seperti yang udah saya bicarakan sebelumnya di video sebelumnya, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, nah, di situ sudah saya jelaskan prediksi saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Nah, sama halnya dalam rangka menganalisa saham atau pergerakan saham dari Bank Sentral Asia atau BBCA, yang perlu kita perhatikan di sini mulai dari pola grafik atau pola dari candlestick. Nah, dengan memahami pola grafik ataupun pola candlestick, maka sedikit kemungkinan kita salah dalam melakukan open posisi buy atau sell. Nah, baik, kita perhatikan grafik yang tertera di monitor ini. Nah, ini Bank BCA.
Kalau kita perhatikan dari grafik, untuk trend line bahwa Bank BCA atau saham BBCA, nah ini mengalami kenaikan. Nah, kenapa sampai saya bilang mengalami kenaikan? Kita perhatikan di tahun 2020 Maret itu drastis turun. Nah, selanjutnya masuk lagi di April 2020, ini turun. Kemudian di Mei 2020, nah ini mulai naik sampai di Desember 2020. Mulai dari 4 Januari atau dari Januari, ini awal pembukaan ya, awal pembukaan dari Januari 2021 sampai dengan Juli 2021, nah ini turun. Nah, untuk penurunannya nih, kalau kita perhatikan berapa persen, sekitar 20%. Nah, ini 20%. Tapi kemudian di Agustus 2021 sampai September 2021, nah ini mulai mengalami kenaikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus selanjutnya, analisa saya bahwa menyatakan saham BBCA naik. Yang pertama kita lihat atau kita perhatikan dari pola candlestick. Nah, terus dari indikator. Indikator moving average 51 dan moving average 21 serta moving average 9 masih menyatakan bahwa posisi candlestick atau posisi grafik ini masih di atas moving average 51. Artinya pergerakan candlestick yang ada di sini, semua posisi masih di atas moving average 51. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Jadi Anda jangan salah prediksi. Salah prediksi Anda akan fatal. Sering kejadian bahwa khususnya untuk investor, artinya dia menanamkan uang di posisi ini dengan harapan saham akan naik. Nah, ternyata saham tersebut mengalami penurunan. Di bulan kedua si investor sudah gelisah, artinya saham turun. Ini bulan kedua. Nah, apalagi di bulan ketiga makin gelisah. Nah, artinya di sini perlu kita pahami di titik jenuh. Nah, titik jenuh dari candlestick atau pergerakan dari grafik tersebut. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, kenapa perlu kita pahami? Supaya jangan salah melakukan
open posisi buy atau open posisi sell. Nah, salah satu contoh ini, kalau kita lihat atau kalau kita cek kerugian di sini sampai ke bulan kedua itu sudah mencapai hampir 13,6%. Nah, artinya uang yang Anda tanamkan di sini ya mungkin sampai 100 juta atau 200 juta atau bahkan 1 miliar, Anda akan mengalami kerugian. Nah, sewaktu di bulan kedua Anda akan jenuh, Anda akan gelisah. Kemungkinan besar Anda akan cut loss, putus cut loss. Nah, tidak melanjutkan trading atau tidak melanjutkan invest. Nah, Anda menunggu sampai di bulan ketiga, oh ini mudah-mudahan saham akan naik. Nah, ternyata malah turun di bulan keempat. Akhirnya uang Anda tarik, kemudian tidak invest di saham lagi. Setelah uang Anda tarik, kemudian saham naik lagi. Nah, Anda menyesal. Memang susah atau sulit dibayangkan betapa lamanya menunggu saham selama 4 bulan, menunggu akan naik. Nah, tapi bagi orang yang sudah mengerti analisa saham, nah mereka tidak perlu ragu dalam hal untuk invest saham, karena sudah memahami dari pola-pola grafik atau pola-pola dari candlestick. Nah, mereka sudah memahami, jadi tidak perlu khawatir. Nah, baik juga untuk trader, khususnya di trader pemula. Ya udah, saya mau trading atau ya trader saham. Nah, sama halnya, mereka memulai dengan harapan saham ini akan naik. Mereka memulai memasukkan uang di sini dengan posisi sell, posisi buy. Ternyata grafik turun. Nah, mulai gelisah di bulan pertama, kemudian gelisah lagi di bulan kedua. Akhirnya uang yang dimasukkan tersebut loss, hilang semua. Akhirnya banyak para trader saham, trader forex, kripto, dan lain-lainnya, ya banyak mereka yang stres, rugi, dan bangkrut karena tidak memahami dari pola-pola candlestick atau pola-pola grafik atau arah tren atau tren line. Di video sebelumnya di saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ini sudah saya bahas. Sebenarnya metodenya sama. Cuman di video yang ini saya mau menganalisa apakah saham tersebut akan naik atau turun, dan kapan harus buy, kapan harus sell. Karena kita fokus di sini di Bank BCA atau BBCA. Baik, kembali ke penjelasan. Dari Bank BBCA atau saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Nah, grafik untuk tren line naik. Untuk tren naik. Nah, perlu diketahui untuk support dan resisten. Coba diperhatikan yang ini.
Untuk posisi seperti ini, apabila Anda melakukan trading atau invest di saham ini, sementara di hold dulu. Artinya jangan dilakukan tindakan apapun, baik sell atau buy. Jangan dimasukkan modal Anda dulu. Sebelum kelihatan grafik ini atau candlestick ini melampaui titik resisten. Tapi kalau Anda untuk jangka panjang atau invest, tidak jadi masalah Anda melakukan open posisi buy. Tapi saya di sini menjelaskan untuk meminimalisir kerugian Anda. Supaya jangan Anda stres atau pusing dengan kejadian yang ini, yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya untuk batas support Anda harus paham. Kita lihat dari pola-pola candlestick ini berada di antara resisten sama support, tapi grafik yang terakhir atau candlestick yang terakhir sudah melekat atau menempel ke resisten yang di sini. Artinya tunggu dulu. Anda santai dulu. Santai aja dulu. Jangan melakukan tindakan apa-apa. Anda bisa sambil minum kopi atau ngeteh. Nah, tapi yang ini untuk bulanan. Sama halnya bulanan, mingguan sama harian sama saja. Itu tidak ada bedanya. Berarti Anda harus menunggu. Jangan terburu-buru. Baik Anda investor ataupun trader. Nah, ini harus hati-hati. Oke, maaf teman-teman, saya minum dulu. Nah, kembali ke yang tadi, pembahasan yang tadi. Bagaimana saham ini? Apa naik atau turun? Naik. Tapi untuk meminimalisir kerugian, Anda hold dulu. Jangan melakukan tindakan apapun. Tenang aja dulu. Nah, ini. Terus Anda pahami support dan resisten. Karena dengan memahami support dan resisten, untuk melakukan tindakan open posisi buy dan sell akan lebih mudah dilakukan. Oke? Nah, terus untuk di mingguan seperti apa? Nah, di mingguan sama. Jangan melakukan tindakan apapun, karena ini masih mendekati sumbu atau garis resisten. Ditunggu aja dulu. Tunggu. Ini ditunggu. Ada kemungkinan ini berbalik arah ke sini. Nah, kemudian naik. Nah, ini. Tapi secara garis besar tadi udah saya simpulkan bahwa saham BPCA untuk tahun ini akan mengalami kenaikan atau naik. Tuh. Oke, teman-teman. Saya pikir penjelasan saya sudah lengkap mengenai analisa saham BPCA atau Bank Sentral Asia, apakah naik atau turun. Oke? Kalau Anda punya pertanyaan bisa diketik di kolom komen. Nah, tapi jangan lupa
subscribe. Nah, di-share juga sama teman-teman supaya mereka paham atau tidak terjebak dalam melakukan trading atau invest di saham. Nah, terus setelah udah di-share, jangan lupa juga dibunyikan tanda lonceng. Nah, kenapa? Supaya nanti supaya nanti kalau ada video dari saya, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasi bunyi dari video terbaru saya. Oke, baik teman-teman. Sukses untuk Anda semua. Salam dari Trader TV.